Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Junia Ashari, NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama berjudul Sistem ERP, Akuntansi dan Keuangan. Materi yang pertama yaitu tentang proses akuntansi dan keuangan. Sistem akuntansi menghasilkan transaksi seperti gaji, cek kepada vendor, faktur pelanggan, dan perintah pembelian. Selain itu, kita dapat melihat cara kerja sistem akuntansi dengan melihat model konseptual, yaitu yang pertama ada manajemen kredit. Jadi permasalahannya seperti saldo piutang usaha pada akun pelanggan dapat menjadi tidak berlaku dan mengakibatkan kesalahan informasi dalam penjualan mengenai batas kredit pelanggan. Yang kedua ada profitabilitas produk. Permasalahannya yaitu pencatatan tidak konsisten yang dimasukkan ke dalam beberapa basis data dapat mengakibatkan data yang salah mengenai profitabilitas produk. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Permasalahannya, penundaan dalam meningkatkan persediaan barang jadi ketika barang jadi dipindahkan dari pabrik ke gudang. Yang keempat, perhitungan biaya persediaan tidak akurat. Permasalahannya, kesulitan dalam memberikan informasi mengenai varians biaya, misalnya perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Yang kelima, mengkonsolidasikan informasi dari anak perusahaan. Permasalahannya, kesulitan dalam menutup buku pada akhir periode akuntansi yang menjadi rumit ketika banyak anak perusahaan berurusan dengan banyak mata uang. Selain itu, kesulitan mengintegrasikan informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem yang tidak kompatibel dengan database yang berbeda. Yang keenam, pelaporan manajemen. Permasalahannya seperti basis data terpisah untuk pemasaran, produksi, pembelian, membuat manajemen kesulitan untuk memberikan analisis terintegrasi mengenai profitabilitas dan arus kas. Yang ketujuh, membuat jejak audit. Permasalahannya, kesulitan membuat jejak audit transaksi ketika beberapa transaksi menggunakan beberapa database. Proses pengendalian manajemen dalam akuntansi meliputi dua proses. Yang pertama, proses manajemen kas. Yang kedua, proses penganggaran modal. Jadi, proses manajemen kas ini memastikan organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menempatkan kelebihan dana ke dalam investasi. Selanjutnya, yang kedua ada proses penganggaran modal. Proses penganggaran modal ini menganalisis dampak akuisisi yang mungkin. Penganggaran modal menggunakan alat evaluasi seperti nilai sekarang bersih atau NPV, tingkat pengembalian internal atau IRR, dan periode pengembalian modal. Dalam analisis NPV, manajer dapat menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dalam IRR, organisasi dapat menentukan apakah dapat memperoleh pengembalian yang lebih baik dengan mengakuisisi aset sekarang atau dengan menginvestasikan uangnya pada usaha lain. Selain itu, untuk penganggaran modal adalah periode pengembalian modal. Dalam analisis ini, perusahaan perlu menentukan waktu di mana peningkatan pendapatan atau penghematan dalam biaya akan sesuai dengan investasi pada aset baru. Selanjutnya, modul akuntansi dan keuangan dalam sistem ERP. Perbedaan antara sistem akuntansi terkomputerisasi tradisional dan modul ERP yang mendukung Departemen Akuntansi dan Keuangan adalah bahwa informasi keuangan dibagikan dalam basis data terintegrasi. Lalu, bagaimana ERP mendukung akuntansi dan keuangan? Yang pertama ada manajemen kredit. Fungsinya yaitu saldo piutang usaha diperbarui secara otomatis sehingga penjualan memiliki informasi terkini tentang batas kredit pelanggan. Yang kedua ada profitabilitas produk. Fungsinya itu data dimasukkan dan disimpan dalam database terintegrasi sehingga menghasilkan hasil yang seragam. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Fungsinya ERP secara otomatis memperbarui peningkatan nilai moneter barang. Jadi ketika barang dipindahkan ke gudang, laporan keuangan diperbarui. Yang keempat ada perhitungan biaya persediaan tidak akurat. Fungsinya itu memberikan informasi terkini tentang varians biaya yang memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang memungkinkan penjual produk secara menguntungkan. Yang kelima ada mengonsolidasi informasi dari anak perusahaan. Fungsinya dengan menyediakan database terintegrasi yang memiliki kemampuan mengonversi berbagai mata uang. Yang keenam ada pelaporan manajemen. Fungsinya ini itu database ERP terintegrasi sehingga semua informasi konsisten, lengkap, dan akurat. Yang ketujuh, membuat jejak audit.
Fungsinya, ERP menyediakan aliran dokumen yang saling berhubung, yang membangun jejak audit dan memungkinkan untuk meneliti dan menghubungkan dokumen sumber. Modul akuntansi merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem ERP, dan sebagian besar entry akuntansi diotomatisasi saat berbagai transaksi bisnis terjadi. Salah satu manfaat utama penggunaan modul akuntansi dalam sistem ERP adalah sistem tersebut membuat alur dokumen dari semua transaksi. Jika pelanggan memiliki pertanyaan tentang faktur, perwakilan akuntansi dapat melacak data tersebut ke dokumen pesanan asli. Seperti aliran dokumen dalam menciptakan jejak audit. Contohnya itu pesanan telah dilakukan. Itu terletak pada dokumen nomor 789654. Lalu ada faktur dibuat pada dokumen 786453. Selanjutnya ada entry akuntansi di posting, ini terletak pada dokumen 094531. Selanjutnya modul akuntansi keuangan dalam sistem ERP. Akuntansi keuangan berkaitan dengan laporan keuangan yang diperlukan untuk tujuan pelaporan eksternal, misalnya neraca dan laporan laba rugi. Persyaratan pelaporan eksternal ditetapkan oleh standar akuntansi umum serta persyaratan hukum. Modul akuntansi keuangan mencatat semua transaksi akuntansi, dan transaksi ini tercermin dalam buku besar, seperti gambar nomor 4. Lalu, dalam akuntansi keuangan juga terdapat subsistem piutang usaha. Modul piutang usaha memantau akun pelanggan, menerima pembayaran, memperbarui akun, membuat daftar tanggal jatuh tempo, membuat konfirmasi saldo, dan membuat laporan akun. Modul piutang usaha terhubung dengan manajemen kas yang dapat dilihat pada gambar nomor 5. Selain itu, bagian hutang usaha menangani semua pembayaran kepada pemasok, termasuk pembayaran internasional, dan memanfaatkan diskon yang tersedia seperti gambar nomor 6. Selanjutnya, modul akuntansi manajemen dalam sistem ERP. Modul akuntansi manajemen menyediakan perspektif akuntansi internal bagi manajer yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi. Modul akuntansi manajemen memberikan informasi tentang varians antara yang direncanakan versus yang diharapkan. Aktivitas akuntansi manajemen meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada akuntansi pusat biaya, yaitu subarea organisasi yang diperlakukan sebagai area independen, objek penugasan akun dalam akuntansi biaya. Yang kedua ada perintah internal. Perintah internal ini digunakan sebagai dasar pengumpulan dan pengendalian biaya sesuai dengan pekerjaan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau EBC, yaitu memonitor biaya berdasarkan proses bisnis daripada berdasarkan pusat biaya, sehingga biaya proses bisnis dapat ditentukan. Yang keempat ada pengendalian biaya produk. Pengendalian biaya produk ini digunakan untuk menghitung biaya produksi, menghasilkan produk atau menyediakan layanan, dan memberikan informasi kepada analisis profitabilitas untuk menghitung laba kontribusi. Yang kelima ada analisis profitabilitas. Dalam analisis profitabilitas yaitu menganalisis laba atau rugi berdasarkan pasar individu, segmen utama yang mencakup produk, pelanggan, dan pesanan. Yang keenam ada akuntansi pusat laba, yaitu mengevaluasi keuntungan atau kerugian suatu organisasi, area organisasi yang bersifat individual atau independen. Yang ketujuh ada konsolidasi. Konsolidasi ini tuh menyediakan kemampuan untuk mengonsolidasikan data keuangan untuk perspektif akuntansi eksternal dan internal. Yang kedelapan ada akuntansi pusat laba, analisis profitabilitas dan analisis biaya, yaitu memberikan pandangan biaya di seluruh perusahaan dan memungkinkan manajemen untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, peran baru untuk akuntansi manajemen. Sistem ERP menawarkan dua jenis data. Jenis data pertama adalah data operasional yang memberikan umpan balik tentang kualitas dan efisiensi proses. Dalam data operasional, ini mencakup informasi tentang waktu siklus dan biaya orang dan mesin yang digunakan dalam operasi. Dengan ERP, manajer memiliki akses ke informasi biaya berdasarkan aktivitas. Informasi biaya berdasarkan aktivitas ini dapat melacak biaya dari sumber daya, misalnya pegawai dan mesin, yang menerapkan biaya ini ke produk, layanan, dan pelanggan. Dengan menggunakan sistem APC, manajer dapat menjawab pertanyaan penting.
Berikut ini perbandingan sistem pengendalian operasional dan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada tujuan. Dalam sistem pengendalian operasional, ini tuh memberikan informasi tentang efisiensi proses dan unit bisnis. Dalam sistem EBC, itu tujuan dapat memberikan informasi biaya yang strategis tentang ekonomi yang mendasari bisnis. Yang kedua ada dalam sistem pengendalian operasional, data informasi harus tepat waktu, akurat, dan spesifik untuk kelompok kerja. Dalam sistem EBC, perkiraan sudah cukup, persyaratan akurasi lebih rendah. Yang ketiga ada bagaimana biaya didefinisikan. Dalam sistem pengendalian operasional, biaya informasi relevan tentang biaya pegawai, mesin, energi yang digunakan dalam proses operasi. Dalam sistem EBC, biaya sumber daya di seluruh rantai nilai menyediakan produk atau layanan. Yang keempat, ada pertanyaan yang harus dijawab. Dalam pengendalian operasional, besi tua apa yang tersisa dari produksi? Dalam sistem EBC, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melayani pelanggan? Yang kelima, ada cakupan. Dalam sistem pengendalian operasional, khusus untuk pusat tanggung jawab. Dalam sistem EBC, menggabungkan biaya di beberapa pusat biaya dan tanggung jawab. Yang terakhir ada contoh. Dalam sistem pengendalian operasional, mengukur biaya aktual dari proses tertentu. Dalam sistem EBC, mengukur biaya yang diperlukan untuk menghubungkan pelanggan ke internet, termasuk meja bantuan pelanggan, pemeriksaan kredit, pengiriman, penagihan, dan layanan pelanggan. Sistem ERP menyediakan masa depan untuk akuntansi manajerial karena informasi tentang profitabilitas pelanggan, produk, dan pasar dapat didasarkan pada informasi real time. Namun, data ini harus digunakan dalam konteks. Manajer tidak boleh menggunakan sistem EBC untuk pengendalian operasional real time. Sebaliknya, mereka harus menghubungkan data operasional dan data EBC sebagai dasar untuk memandu perbaikan berkelanjutan. Kini, setelah manajer operasional memiliki akses ke data EBC daring dan waktu nyata, mereka dapat fokus pada pengukuran profitabilitas produk dan pelanggan, serta pengurangan biaya operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.